Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royandi Pratama, NPM 233111024, 027, NPM 233111027. Di sini saya akan menjelaskan eh, cara saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Zainal Abidin, dosen pengampu mata kuliah MTK. Eh, saya lanjut langsung ke soal nomor satu. Penyelesaiannya adalah soalnya fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Untuk mencari titik potong x, yaitu dengan cara y sama dengan 0, eh, sama dengan x2, x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Saya sediakan dua kurung kosong tadinya untuk memasukkan variabel x, karena dia positif kita masukkan pertama, lalu kita cari perkalian yang hasilnya itu bisa menghasilkan nilai 4. Nah, saya dapatkan itu perkalian 1 kali 4. Saya masukkan 1 dan 4 sama dengan 0. Nah, untuk mencari X1 dan X2-nya, caranya adalah X1 sama dengan X min 1 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 1. Dia berubah positif karena negatif pindah ruas menjadi positif. Sama dengan X2-nya, hasilnya itu min negatif 4, karena positif pindah luas jadi negatif, maka titik sumbu X adalah 0,1 dan 0, min 4. Nah, untuk mencari titik potong sumbu Y, saya menggunakan cara X sama dengan 0, Y sama dengan 0 kuadrat plus 3 dalam kurung 0 min 4. Hasilnya yaitu Y sama dengan 0,4. Eh, Sebenarnya kita bisa lihat dari akhir nilai soal ini, dia akan sama seperti soal-soal berikutnya, dia akan sama nilainya dengan nilai akhir yang ada di soal. Untuk mencari titik puncak, saya menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A sama dengan kita masukkan nilai B-nya yaitu 3, 2A aja itu 1 sama dengan jadi min 3 per 2 dalam kurung 1 sama dengan min 3 per 2 sama dengan X-nya yaitu min 1,5. Selanjutnya, Y sama dengan D per 4A sama dengan D itu diskriminan, eh, sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan nilai B kuadratnya, 3 kuadrat sama dengan 4. 4 kali 1, A-nya itu 1, kali min 4, C-nya itu min 4, per 4 dalam kurung 1. Saya selesaikan 3, 3 kuadrat sama dengan 9. Ini hasilnya 16, maka hasilnya itu min dalam kurung 9 minus dalam kurung negatif 16 per 4. Saya jumlahkan lagi karena ini eh, pengurangan bertemu dengan negatif, jadi dia berubah jadi penjumlahan. Hasilnya itu min 25 per 4. Jadi Y-nya, titik puncaknya yaitu min 6,25. Berikut adalah gambar kurvanya, kurang lebih seperti ini yang saya cari di Excel. Lanjut untuk nomor 2, sama dengan yang tadi nomor 1 rumusnya, yaitu Y sama dengan 0. Apa ini salah ketik? Y sama dengan 0, X kuadrat plus 5, X plus 6 sama dengan 0. Saya sediakan lagi dua kurung kosong untuk masukkan variabel X karena dia positif. Terus saya cari perkalian yang hasilnya itu nilainya bisa 6. Saya temukan yaitu 2 kali 3 sama dengan 0. Untuk cari X1 dan X2-nya, sama seperti tadi, sama dengan X1 sama dengan X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya X1 sama dengan 2, karena hasilnya itu
dia pindah ruas negatif jadi positif. Sama seperti X2-nya, dia pindah ruas positif menjadi negatif. Maka titik sumbu X adalah 0,2 dan 0,-3. Eh, untuk mencari titik sumbu ya kita menggunakan cara yang singkat saja, karena tadi nilai titik sumbu yaitu kita bisa lihat dari nilai yang ada di soal akhir ini, walaupun kita hitung juga dia hasilnya akan sama yaitu 0,6. Berikutnya mencari titik puncak. Penggunaan rumus X sama dengan min B per 2A, kita masukkan nilai B-nya min 5 dan 2, A-nya 1, sama dengan min 5 per 2. Jadi X-nya min 2,5. Berikutnya Y sama dengan D per 4A, sama dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan nilai B, B-nya yaitu 5, B kuadrat min 4, A-nya itu 1, dan C-nya itu 6 per 4A. A-nya itu 1. Selanjutnya hasilnya yaitu 2, min 25, min 25 diambil 24 per 4. Hasilnya yaitu minus 1 per 4. Jadi Y-nya adalah min 0,25. Kurang lebih komposnya seperti ini yang saya cari di Excel. Berikutnya nomor 3, untuk mencari titik potong sumbu X pada nomor 3, saya menggunakan rumus Y sama dengan 0, min B plus min akar B kuadrat sama dengan min 4AC per 2A. Kita masukkan nilai B-nya yaitu 5 plus min akar kuadrat 5, 5 kuadrat min 4, A-nya itu 2, dan C-nya itu 3, min 3 per 2, A-nya itu 2. Saya selesaikan dan hasilnya 5 plus min akar 25, karena hasil dari ini min dalam kurung negatif 24 per 4. Seperti tadi, karena minus ketemu negatif dia berubah jadi penjumlahan. Jadi hasilnya adalah 5 plus min akar 49 per 4. Saya sederhanakan lagi. 5 hasilnya itu 5 plus min 7 per 4. Untuk mencari titik sumbu X1, saya proses yaitu 5 plus 7 sama dengan 12 per 4. Sama dengan saya sederhanakan menjadi hasilnya itu 3,0. Sama seperti X2 yaitu 5 min 7 per 4. Bedanya ini dikurang, jadi nilainya yaitu minus 2 per 4. Hasilnya titik sumbu titik potong X-nya ya, X2 yaitu min 0,5,0. Untuk mencari titik puncaknya sama seperti rumus di atas tadi, X sama dengan min B plus 2A. Kita masukkan nilai B-nya yaitu 5 per 2A, 2, A-nya itu 2, sama dengan 5 per 4, 2 kali 2, 4. Sama dengan X-nya itu 1,25. Berikutnya Y adalah Y sama dengan D per 4A, sama dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Eh, kita masukkan nilainya yaitu nilai B itu 5, 5 kuadrat min 4, A-nya itu 2, dan C-nya itu min 3 per 4A. 4, A-nya itu 2. Saya selesaikan lagi. Jadi Y sama dengan minus 25, karena kuadrat 5 itu 25, min dalam kurung negatif 24 eh, dalam per 8, sama dengan, karena ini seperti yang tadi, minus ketemu negatif dia berubah jadi penjumlahan. Hasilnya itu min 49 per 8. Jadi Y-nya min 6,125. Nah, kurang lebih begini untuk kurvanya yang saya cari di Excel.
Berikutnya untuk nomor yang terakhir, nomor 4, eh, sama seperti yang tadi, caranya X sama dengan 0, min B plus plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan nilai B-nya yaitu 5 dan nilai 4 min 4 AC. AC-nya itu 4 dan 1 per 2A. 4. A-nya itu 4. Sama dengan 5 plus min akar 25, karena 5 kuadrat itu 25, min 16 per 8. 5 plus min akar 9, karena hasil dari ini sama dengan 5 plus min 3 per 8. Saya setrikakan lagi. Jadi kita cari X1-nya itu 5 plus 3 sama dengan 8 per 8. Sama dengan 1,0. X2-nya itu 5 min 3 sama dengan 2 per 8 sama dengan 0,25. Nah, untuk mencari titik potong sumbu Y-nya sama seperti dari awal tadi, kita bisa langsung lihat saja nilai akhir dari soalnya. Kita hitung juga dia akan sama nilainya. Dan untuk mencari titik potong puncak, eh, menggunakan rumus yang tadi, X sama dengan min B per 2A, sama dengan kita masukkan nilai B-nya 5 per 2A dalam kurung 4, sama dengan 5 per 8, sama dengan X-nya itu 0,625. Y sama dengan D per 4A, sama dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan nilainya yaitu B nilainya 5, B kuadrat min 4 AC, 4 dan 1 per 4A, 4 dalam kurung 4. Kita selesaikan lagi. Y sama dengan minus 25 min 16 per 6 per 16, sama dengan min 9 per 16. Jadi ini yaitu minus min 0,5625. Kurang lebih kurvanya seperti ini yang saya cari di Excel. Lanjut untuk program Python-nya. Untuk codingan yang pertama, saya mencari untuk nilai determinannya, yaitu dengan menggunakan inputan nilai A, B, C, A, B, dan C. Nah, nilai D-nya ini adalah hasil dari inputan nilai A, B, dan C. Saya langsung coba untuk menjalankan programnya. Kita masukkan nilai A yaitu 1, nilai B-nya berarti 3, nilai C-nya dia min nilai C-nya dia min 4. Kita enter. Eh, jadi hasilnya di situ langsung tertulis hasil akar 25, disederhanakan menjadi 5,0. Dan untuk membuat program ini, di awal mulai program kita harus menggunakan import match, karena ini ada untuk memunculkan hasil akar. Dan di sini saya masukkan perintah match sqrt. Eh, ini adalah perintah akar dalam bahasa Python yang saya lihat dari Google. Selanjutnya untuk eh, codingan yang kedua, saya buat untuk mencari X1 dan X2. Seperti tadi, awal program itu kita harus mengawali dengan import match, karena untuk mencari akar itu. Masukkan inputan A, B, dan C.
Saya mulai saja langsung codingannya, programnya. Masukkan nilai A, nilai E itu 1 dan nilai B-nya 3 dan nilai C-nya -4. Nah, di sini langsung keluar dan nilai X dan Y-nya, eh, karena di sini saya banyak menggunakan operasi, jadi variabelnya lumayan banyak, ya. Eh, dan ini rumusnya saya pisah karena kemarin nyoba digabung rumusnya, dia tidak sesuai dengan yang diinginkan outputnya. Hmm, Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.